Halo, bertemu kembali dengan channel jual beli saham. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk dalam seri mengenal saham. Saham ini cukup menarik dan cukup unik untuk bisa kita teliti lebih lanjut. Nah, saham ini dalam situasi COVID terakhir-terakhir ini mencatatkan kenaikan harga saham yang cukup fantastis, 300%, hampir 300%. Bahkan di saat-saat saham-saham yang lain itu jatuh ya, waktu COVID, saham ini justru naik. Nah, sahamnya apa dan kita bisnisnya apa, kita akan lihat secara lebih dalam lagi. Nah, perusahaan tersebut adalah PT Mark Dynamics Indonesia Tbk atau dengan kode saham MARK, Mark. Nah, kita akan lihat sekilas profil perusahaannya, lalu kinerjanya masa lalu bagaimana, ada valuasi di sana kita akan lihat, dan ada beberapa catatan mengenai perusahaan ini. Nah, perusahaan Mark atau Mark Dynamics Indonesia ini merupakan perusahaan produsen pencetak sarung tangan yang berkualitas. Sarung tangan di sini adalah sarung tangan yang bahannya dari rubber ya, karet ya. Itu yang digunakan untuk biasanya medical. Jadi sarung-sarung tangan yang biasanya digunakan untuk medical seperti itu. Nah, makanya perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari situasi ini karena nanti kita lihat permintaannya, pertumbuhannya cukup baik ya dalam situasi ini. Ditunjang juga dengan situasi perusahaan yang kinerja dan operasinya cukup bagus, sehingga keuntungannya pun juga terus meningkat ya. Jadi efisiensi dari perusahaannya itu cukup bagus. Visi dan misi dari perusahaan ini, visinya ingin menjadi produsen pencetakan sarung tangan dan dengan teknologi tinggi yang lebih disukai secara global. Yang targetnya ini tidak hanya Indonesia tapi global atau ekspor. Nanti bahkan kita akan ada dalam satu catatan, komposisi ekspornya masih jauh lebih besar daripada lokal ya. Lalu misinya, satu, memang ingin menciptakan satu produk yang kualitasnya bagus, dan ini yang kedua, terus meningkatkan efisiensi. Ya, tujuannya untuk mengurangi biaya produksi sehingga untungnya lebih bagus ya. Lalu mempertahankan hubungan baik, mempekerjakan tenaga kerja yang berbakat dan dinamis, dan terus berinovasi atau mengadopsi ide-ide baru. Kalau misinya cukup bagus ya. Ini kayak bottom line bisnisnya ya. Inovasi, kualitasnya, cost-nya juga ditekan, sumber dayanya juga diusahakan dengan baik. Nah, ini sekilas visi misi. Secara singkat, sebetulnya perusahaan ini sudah dimulai atau berdiri sejak tahun 2002 ya, dan mulai produksinya tuh tahun 2003. Pada awalnya perusahaan ini cuma punya kapasitas untuk memproduksi 50.000 unit sarung tangan per bulan. 50.000 unit sarung tangan per bulan ya. Berawal di Sumatera Utara. Nah, kapasitas produksi tersebut terus meningkat hingga tahun 2019 ya. Berarti dalam waktu 16 tahun produksinya meningkat menjadi sekitar 610.000 unit per bulan. Kalau kita bandingkan dari tahun 2003 ya, selama 16 tahun ini produksinya meningkat sebesar 12 kali. 12 kali lipat ya produksinya. Tentu ini kalau produksinya meningkat, ini berarti kan revenue-nya juga meningkat ya. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia yang terus meningkat. Dan perusahaan berhasil membangun pabrik pada lahan seluas 9 hektar tahun 2018 di Tanjung Morawang. Ya, ini
sejarah singkatnya. IPO itu sendiri, perusahaan ini melakukan initial public offering sendiri atau penawaran umum perdana saham itu di tahun 2017 ya. Tahun 2017 menawarkan IPO. Jadi belum lama ya, walaupun ini mulai produksinya 2003 tapi IPO-nya baru 2017, berarti memang baru ya, sehingga mungkin tidak banyak mendapat perhatian dari orang karena perusahaannya relatif baru. Nah, bahkan perusahaan pun sempat melakukan stock split ya. Tahun 2018 itu stock split dengan rasio 1:5 ya. Dan terakhir itu tercatat jumlah sahamnya 3,8 miliar lembar saham ya. Ini secara singkat dari profilnya. Nah, perusahaan ini ternyata mendapatkan banyak sekali penghargaan. Nah, kalau tadi initial public offering-nya kan baru 2017 ya. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya itu, misalnya kita lihat dari bawah ini ya. Ini tahun 2013 itu dapat penghargaan dari Hartalega. Hartalega ini salah satu produsen sapu tangan yang terbesar di dunia. Ini perusahaan di Malaysia ya. Ini pusatnya di Malaysia. Salah satu yang terbesar di dunia. Ya, dan dia dapat penghargaan dari situ. Saya kurang tahu persis ini apakah memang ada satu kerjasama atau tidak, tetapi memang kalau dapat penghargaan dari sana diakui oleh industrinya itu sendiri ya. Lalu ada Zero Accident Award 2013, apalagi Certificate of Malaysian Rubber Glove Manufacturer Association. Jadi ini sertifikat dari asosiasi pembuat rubber glove, sapu tangan dari karet ya, sapu tangan karet di 2016, malah dari Malaysia dapat penghargaannya. Dapat dari Thailand, Helat Safe Skin Thailand 2016, quality managementnya, kantor pajak Pratama juga cukup bagus. Nah, di tahun 2019 dia dapat dari Indonesia Exchange Channel Innovation Award ya. Termasuk Best Rookie Company atau Startup 2019. Lalu ada juga Business Indonesia Award 2019, kinerja terbaik sektor industri dasar dan kimia dalam ajang tahunan Business Award 2019. Nah, ini walaupun perusahaannya relatif IPO relatif baru 2017, tapi banyak sekali penghargaan ya. Dan bahkan sebelum itu pun sudah diakui oleh beberapa institusi ya, termasuk di luar di sana. Nah, produknya ya cuman seperti ini ya, sapu tangan rubber ya, rubber glove ya bahasa Inggrisnya, sapu tangan rubber dari karet ya. Cuman ini produknya cuman ini saja ya. Nah, terus kita lihat juga ada manajemen dan afiliasinya. Ini ada nama dari presiden komisaris, komisaris independen, presiden direktur, dan direktur independen. Presiden komisaris Chin Kinping ini warga negara Malaysia, tercatat masih negara Malaysia. Lalu kalau Dompak Pasar Ibu ini warga negara Indonesia. Nah, presiden direkturnya namanya Ridwan, ini juga orang Indonesia. Lalu ada Sutioso bin Risman, coba ingat-ingat namanya ya, Sutioso bin Risman. Lalu ada Cahaya Dewi Surbakti. Tidak ada kaitannya secara hubungan afiliasi, sebenarnya tidak ada, semua tidak ada ya, baik itu presiden komisaris maupun direkturnya. Jadi tidak ada hubungan kekeluargaan di sana. Untuk pemegang sahamnya sendiri, Mark Dynamics Indonesia ini mayoritas atau pengendalinya dipegang oleh T-Cable Hong Kong Limited sebesar 78,82% ya, hampir 80% ya. Dengan Sutioso bin Risman ini salah satu direkturnya tadi itu sekitar 3,5%. Ya, salah satu direkturnya cukup besar tadi, 3,5%. Tapi bukan presiden direkturnya ya, presiden direkturnya si Ridwan ini malah 0,04%. Lalu direktur independen Cahaya Surbakti 0,25%. Chin Kinping
yang tadi adalah presiden komisaris yang warga negara Malaysia itu punya saham 1,2%. Lalu ada publik 16%. Nah, T-Cable Hong Kong Limited ini perusahaan privat ya, privat company yang tercatat di Hong Kong. Ya, ini perusahaan tercatat di Hong Kong. Saya belum bisa menemukan siapa sebetulnya ownernya atau direkturnya dia ya. Apakah ada afiliasi dengan presiden komisaris maupun direktur ini. Cuman ini perusahaan memang private dan terdaftar di Hong Kong. Nah, ini struktur pemegang sahamnya tadi kita lihat. Bagaimana dengan kinerjanya dari penjualan, laba bersih dan laba kotor dan laba bersih ya. Penjualannya kalau kita lihat dari 2015 itu naik terus ya. Dari 2015 itu mulai 194 miliar. Walaupun tadi IPO di 2017 ya. Ini juga tercatat ini dari annual reportnya itu dari 2015 194 miliar sampai 2019 itu 361 miliar. Jadi pertumbuhannya cukup lumayan ya untuk salesnya. Laba kotornya pun demikian ya. Laba kotornya pertumbuhannya itu dari 33 miliar sampai 156. Jadi hampir 5 kali ya. Laba kotornya bertumbuh 5 kali dalam 5 tahun. Penghasilan atau net income-nya dari 7 miliar menjadi 87. Net income-nya 10 kali tumbuhnya. Ini jadi bagus ya ini. Perusahaan berkembangnya pertumbuhannya bagus. Tidak hanya sales atau revenue-nya, tetapi net income-nya pun pertumbuhannya jauh lebih bagus ya. Kalau kita lihat dari asetnya, tentu asetnya naik ya, naik 143 menjadi 441, sekitar 3 kali asetnya dalam 5 tahun. Liabilitasnya naik turun ya, tapi terakhir 2019 itu naik ya liabilitasnya. Jadi asetnya naik, liabilitasnya pun malah sempat turun dan naik, tidak konsisten selalu naik. Dan ekuitasnya naiknya cukup bagus. Ini dari 2015 sampai 2019 itu sekitar 60 miliar menjadi hampir 300. Berarti 5 kali lipat ya ekuitasnya, tumbuh 5 kali lipat dalam 5 tahun ya. Cukup bagus. Kalau kita lihat harga sahamnya, coba kita di tahun 2017 itu sahamnya masih murah ya, 100-an mungkin itu ya. Sekarang udah 900 terakhir itu. Berarti hampir 9 kali. Tetapi kemarin waktu sekitar Maret April itu atau Mei ya, dia bahkan turun nih. Mei itu turun sekitar 300-an sekian, 350 sekian ya. Kalau kita lihat harga sekarang ini 300%. Kemarin di awal 2000 itu sekitar 400-an ya, 440 gitu ya. 440 sehingga cuma 2 kali lipat, dan kemarin sempat turun ke 300 dan sekarang di 925. Ini kalau dari yang terendahnya ya di Mei ini 3 kali. Tapi kalau di awal Januari ini dia cuman 2 kali ya, 2 kali lipat. Ini luar biasa. Di saat saham-saham lain jatuh dan bahkan belum bangkit, belum kembali ke titik tertingginya, ini perusahaannya sudah naik 3 kali lipat. Itu kalau dihitung dari titik terendahnya waktu Mei itu, atau bahkan kalau dari Januari pun sebelum turun itu udah naik lagi 2 kali lipat. Tetapi yang menarik lagi adalah tadi ingat dia dapat juga pengakuan dari Hartalega ya, salah satu perusahaan di Malaysia dan perusahaan untuk produksi rubber glove atau sapu tangan rubber karet yang terbesar di dunia, salah satu ya. Ini performance stocknya atau performance sahamnya ini lebih gila lagi. Kita lihat ya, di 2019 itu sempat harganya nyentuh di sekitar 5 ringgit nih ya. Ini terus tidak turun ya. Kemarin di awal tahun tidak turun ya, di akhir Mei tidak turun. Itu si Mark dia sempat turun ya, dari 440 sekian menjadi 300. Ini tidak turun dan terus naik, dan dari sekitar 5 harga ringgit menjadi 20 ringgit. Berarti ini sudah naik 4 kali ya.
ini perusahaannya sama, sejenis maksudnya, tapi memang ini leading ya, perusahaan yang terkemuka di dunia, salah satu terkemuka di dunia. Nah, ada satu lagi juga saingannya di Malaysia, namanya Top Glove. Kita lihat bagaimana harga sahamnya. Top Glove sama, terakhir itu harganya tidak turun, bahkan di harga 5 terakhir menjadi 25, 5 kali lipat. Top Glove 5 kali lipat, Hartalega 4 kali lipat, sementara Mark baru 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ini hanya sebagai perbandingan aja ya, untuk kita amati dan kita teliti lebih lanjut lagi ya. Nah, kalau kita lihat kinerja sahamnya lebih terperinci, kita lihat memang konsisten ya, memberikan earning per share-nya cukup konsisten, dan di 2 kuartal terakhir itu earning per share-nya 6 dan 7 agak naik ya. 6 kalau dari tahun 2019 kita bandingkan, kuartal 2 itu udah naik, ini 13%-an lebih ya, karena dari 6 ke 7. Kalau PER-nya, PER-nya itu sekarang sekitar 34 dan PBV-nya sekitar 10 ya. Kemudian profitability-nya kita lihat, net profit marginnya 60% bagus, operating profitnya ya, operating profitnya 60%, 61% bagus, net profitnya pun cukup bagus 26%, return on equity 30% bagus sekali. Dari sekali profitabilitas cukup bagus, earning per share konsisten dan bahkan naik bagus. Hutangnya pun kalau di sini tercatat debt to equity ratio DER-nya cuma 41%, artinya cukup bagus sekali ya, cukup bagus sekali. DER-nya, utangnya pun juga tidak terlalu besar. Cuman kalau kita lihat nih, market cap-nya sudah cukup besar ya, karena harganya naik tadi kan. Market cap-nya itu sudah 3,5 triliun. Padahal kalau kita lihat tadi, asetnya pun tidak sampai 1 triliun ya. Tapi ini market cap-nya, nah ini makanya yang menarik ini, perusahaannya kadang juga bingung ya saya pun, perusahaan yang market cap itu kan harga pasar ya, itu kan harga saham dikalikan dengan jumlah saham, jadi pasar menghargai perusahaan ini segini gitu, ini pasar menghargai dia. Nah, oke. Ini sekilas dengan kinerja dan harga sahamnya. Nah, kalau kita hitung valuasinya, nah ini tentu valuasinya sekali lagi tidak begitu mungkin belum cocok, tapi bagaimanapun juga saya tetap berikan karena ini menggunakan rata-rata PER dan PBV. Kalau menggunakan rata-rata PER dan PBV, harga wajarnya cuma di sekitar 430 memang. Harga sekarang itu udah 2 kali lipat gitu. Jadi sehingga kalau dilihat dari situ tidak ada margin of safety. Tapi kalau ngelihat ini sebagai satu growth company, ini tidak bisa kita gunakan cuma data ini saja. Ingat di video-video sebelumnya, kalau waktu kita lakukan perhitungan valuasi dengan cara metode yang PER PBV rata-rata ini, justru perusahaan-perusahaan yang bagus, yang grow-nya bagus itu rata-rata sudah tidak punya margin of safety ya, berdasarkan kita hitung ya di bulan Juli kemarin ya, bulan Juli itu kita melakukan perhitungan itu sudah tidak punya margin of safety. Nah, ini pun juga sama ya, ini dari situ. Nah, kemudian catatan-catatan di kuartal 2 ya, yang sempat ternyata memang perusahaan ini ekspornya tuh komposisinya lebih besar, 95% atau mungkin sebagian besar katakanlah, dan lokal baru 5%. Jadi kebutuhannya tetap, penjualannya lebih ke ekspor. Dan permintaan ini terus diprediksi meningkat. Tentu ini berkaitan dengan COVID ini ya. Dan pertumbuhan permintaannya bahkan 10% sampai 12%. Banyak permintaan dari China ya. Dari China itu permintaan cukup besar. Dan ingat tadi salah satu shareholdernya itu perusahaan private yang tercatat di Hong Kong. Jadi mungkin dia juga melihat peluang itu, permintaan dari sana cukup besar sehingga diproduksi ini, dan pertumbuhan dari penjualan cukup bagus. Nah, kapasitasnya tadi kalau ingat 2019 itu 600.000 unit per bulan,
Di kemarin sekitar awal 2020 itu sudah mencapai 700.000 unit per bulan dan akan menambah kapasitas produksi lagi menjadi 780.000 unit per bulan di kuartal 3. Berarti setelah Juni ya, kuartal 3 ya. Berarti setelah Juli, Agustus, September ini akan menambah kapasitas produksi, artinya naik sekitar 180.000 unit per bulan atau sekitar 25%. Nah, ini mungkin juga yang akan menjadi trigger juga ya. Kenapa harganya naik? Tetapi naiknya pun kalau dibandingkan tadi dengan Hartalega dan Top Glove masih belum terbanding. Tadi baru 3%, 300%, 3 kali. Hartalega udah 4 kali. Lalu Top Glove 5 kali. Memang tidak bisa dibandingkan begitu ya. Maksudnya kita harus lihat juga bagaimana kinerjanya si Top Glove dan juga Hartalega itu sendiri. Nggak bisa cuma dibandingkan, tapi memang relatif kalau kita lihat tadi kenaikannya masih di bawah Hartalega dan Top Glove. Nah, tentu ini dipengaruhi setidaknya 2 faktor ini. Pertama, berapa lama situasi COVID ini berlangsung dan bagaimana ini mempengaruhi permintaan dari sarung tangan karet ini ya. Ini bagaimana permintaan. Lalu tentu dengan situasi itu juga karena tadi 95% itu ekspor, tentu dipengaruhi oleh kursnya juga ya, dolarnya. Nah, ini hal-hal yang juga perlu kita pertimbangkan dan kita perlu lihat ya. Nah, itu catatan-catatan yang saya bisa dapatkan. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman juga melihat ini dan melihat satu peluang, atau bahkan teman-teman yang sudah mungkin mempunyai ini, apakah masih ditahan ataukah sudah dilepas? Atau yang belum, apakah teman-teman terpikir untuk misalkan membeli saham ini ya. Nah, itu saja sampai di sini pembahasannya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan ini sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi ya. Teman-teman silahkan teliti lebih lagi, lihat lagi dan bahkan bandingkan sebelum mengambil satu keputusan untuk investasi, dan segala keputusan di tangan Anda sendiri. Nah, terima kasih sampai di sini melihat ini. Semoga ini menjadi satu inspirasi, menjadi satu pertimbangan bagi teman-teman untuk melakukan jual beli di dunia saham, dan semoga teman-teman dapat untung banyak dari sana. Sampai ketemu kembali di video berikutnya, dan jangan lupa ya subscribe, like, dan share video ini.